Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya, baik langsung maupun tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasa dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas saat ini, yaitu transaksi elektronik. Setiap orang pada suatu waktu dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain dalam keadaan apapun pasti konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu, secara mendasar, konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dan dalam banyak hal, maka pembahasan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang. Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu, semua cara pendekatan diupayakan seminimal mungkin, menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif, bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikat buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi antara lain menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas, bahkan menyesatkan pemalsuan dan sebagainya. Perkembangan internet yang semakin maju merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya e-commerce. Perkembangan e-commerce diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Sebagai konsumen, kita harus jeli di dalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi jual beli secara e-commerce terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata. Sedangkan e-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengaplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Keadaan para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan ialah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara, baik lisan maupun tertulis, dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hak-hak konsumennya dimaksud dalam pasal tersebut adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan,
hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan atau tidak sebagaimana mestinya. Hak-haknya diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban konsumen yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam transaksi elektronik seperti e-commerce, pelaku usaha pasti memiliki persaingan dalam menjalankan usahanya. Misalnya dalam hal persaingan harga atau toko online yang satu atau toko online yang lain. Atau ada juga toko online yang memberikan garansi uang kembali 100% jika barang tidak sampai ke tangan konsumen. Tetapi pelaku usaha akan memastikan paket sampai ke tangan konsumen. Namun perlu disampaikan bahwa konsumenlah yang memiliki jasa pengiriman paket. Jadi dapat dijelaskan bahwa suatu unsur persaingan usaha sangat penting untuk mendapatkan ketertarikan untuk para konsumen. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Pelaku usaha yang dimaksud dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berupa perorangan maupun badan hukum. Di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijabarkan beberapa yang menjadi hak daripada pelaku usaha. Di antaranya, hak pelaku usaha adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang-barang dan atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi sangat penting di mana hak konsumen dilanggar dan pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya. Pengertian perlindungan konsumen itu sendiri menurut UU PK pada pasal 1 ayat 1 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen di Indonesia dalam melakukan transaksi mendapatkan perlindungan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU PK, yaitu berupa hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4
Adapun perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan yang dijual terdapat dalam pasal 4 huruf B dan huruf A, yaitu konsumen berhak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, dan konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Perlindungan terhadap konsumen di dalam transaksi elektronik juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yaitu pasal 5 ayat 1 yang berbunyi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 18 ayat 1, transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Perbuatan sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Pasal 45 ayat 2 UU ITE. Zaman sekarang ini, cara pembelian suatu barang sudah sangat mudah dimudahkan dengan bantuan internet, yaitu adanya toko online. Tetap jangan sampai terbuai dengan kemudahan itu sendiri. Jangan sampai Anda terbawa suasana untuk belanja online barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan utama. Ketika Anda sudah dapat mengendalikan hal tersebut, yang harus diwaspadai selanjutnya adalah keamanan dalam bertransaksi. Seorang pembeli yang cerdas pastinya akan bisa berbelanja dengan cara yang cerdas pula. Tidak perlu irit memang, tapi tahu memanfaatkan uang dan momen yang dimilikinya untuk berbelanja sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Berikut cara menjadi konsumen yang cermat. Cerdas bertransaksi. 1. Tegakkan hak dan kewajiban konsumen. Teliti sebelum membeli produk sesuai dengan kebutuhan. Perhatikan label dan masa kadaluarsa. Pastikan produk sesuai dengan SNI. Lapor jika mengalami kerugian ke Lembaga Perlindungan Konsumen. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat.